Perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan bangsa Indonesia telah dimulai sejak Portugis masih menguasai Indonesia. Perlawanan ini dimulai oleh kerajaan-kerajaan yang merasa dirugikan oleh monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa-bangsa penjajah, khususnya VOC. Tindakan yang sewenang-wenang memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah, salah satunya perlawanan rakyat Makassar. Terjadi beberapa perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC, di mana perlawanan rakyat Makassar yang pertama terjadi tahun 1653 dan yang kedua pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi perdagangan yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga mereka berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Sayangnya, VOC mulai menunjukkan niat busuknya dengan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC, sehingga menurunkan kontrol dari penguasa di Makassar. Isi perjanjian bunganya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC antara lain, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. Makassar harus membayar ganti rugi atas peperangan. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bodo. Goa tertutup bagi orang asing selain VOC. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Rakyat Makassar mulai berontak dan melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mempunyai julukan Sang Ayam Jantan dari Timur. Julukan tersebut diberikan karena ketangguhan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda. Dengan ketangguhannya, Sultan Hasanuddin menjadi satu-satunya orang yang ditakuti oleh pihak Belanda. Meski mengalami kekalahan, tetapi perlawanan rakyat Makassar tidak berhenti karena dilakukan dalam bentuk lain seperti ikut membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan rakyat Riau. Riau pada sekitar abad 17 sampai 18 masih ada pelabuhan dagang di kawasan Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Banyak kapal dagang internasional yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan singgah maupun berdagang. VOC mulai taktik penguasaan di Selat Malaka dengan berusaha mengusir Portugis dari kawasan tersebut. Dalam jurnal Kesultanan Siak Sri Indrapura, Islam dan Perlawanan terhadap Kolonialisme 2015 karya Ahmad Supandi disebutkan bahwa pada 1673 Masehi, VOC menawarkan perjanjian kepada Kesultanan Johor Riau untuk bergabung dalam satu putaran untuk mengusir Portugis. VOC juga melakukan intimidasi terhadap beberapa kesultanan kawasan Selat Malaka, terutama di wilayah Riau, dengan membuat perjanjian untuk monopoli perdagangan di Selat Malaka. Sultan Abdul Jalim berhasil merebut Johor dan membuat benteng di Pulau Bintan. Sayangnya pada tahun 1744 Sultan Abdul Jalim meninggal pada saat perlawanan melawan VOC masih berlangsung. Perlawanan berlanjut, perang antara VOC dan Siak kembali berlanjut pada tahun 1751. Muhammad Abdul Jalim memimpin perang melawan VOC, menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Untuk menggali pertahanan kuat VOC, Sultan Siamak mengatur siasat tipu daya dengan berpura-pura ingin berdamai dengan VOC. Siasat tersebut dinamakan dengan siasat hadiah Sultan, karena Sultan siap berpura-pura memberikan hadiah kepada VOC untuk bisa berdamai. Siasat hadiah Sultan berhasil dan membawa kemenangan bagi pihak Sultan. Meskipun begitu, kekuasaan VOC di Malaka masih belum bisa dikalahkan sepenuhnya. Saat perundingan berlangsung, Sultan Siak memberikan kode kepada pasukan untuk membunuh pasukan VOC dan membakar Loji, yaitu bangunan